Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Yang Sore, pertama, marilah kita mengucap puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, rezeki dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Bisa bertemu lagi di saat pandemi corona yang belum berakhir ini. Harapan dan doa kita semua agar diberikan perlindungan dan diberikan kesehatan. Baik, sore ini kita masuk di mata kuliah ekonomi internasional, dan pada season ini kita akan lanjutkan untuk pendalaman materi, yaitu presentasi di kelompok 2 ya. Satu belum presentasi, Pak, kemarin, kelompok 1, Pak. Oh, kelompok satunya belum. Oke, silakan dari kelompok 1 untuk memulai. Saya bagi share ya, multiple, silakan menjadi host ya untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 1 ini Randy dan Aldi ya. Iya, Pak. Oke, silakan Randy, Aldi untuk memulai. Materinya Wido, tolong Wido pakai ada yang salah nggak? Bajunya Wido. Gimana kelompoknya? Pak, materinya, Pak. Loh, kamu nggak pakai laptop? Enggak, Pak. Pakai HP, Pak. Oke, saya bantu ya. Iya, Pak. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil materi yang telah saya buat. Pak, slide kedua, Pak. Langsung saja pada materi. Yaitu bab 1. Tolong diperkenalkan dirinya dulu ya, Randy. Oh, iya, Pak. Saya dari kelompok 1, yaitu bab ruang lingkup ekonomi internasional. Yaitu anggota kelompok saya sendiri Aldi Julianto dari kelas sore, manajemen. Dan Randy, silakan memperkenalkan diri. Ren? Ya, saya dari kelompok 1, bab 1 ruang lingkup ekonomi internasional. Kami akan presentasikan tentang ruang lingkup internasional. Ya, saya akan membacakan presentasi dari slide 1 sampai 8, yaitu slide 1 yaitu A,
peranan ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang pada pembelajaran ini dibahas serta dipelajari dan juga memerlukan penganalisian mengenai transaksi dan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi internasional itu. Masih slide pertama, Pak. Slide kedua. Itu sendiri. Itu sendiri. Internasional itu sendiri, yang salah satunya adalah kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, perdagangan dan urusan keuangan serta moneter sekaligus operasi ekonomi milik pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki jalinan transaksi antar negara juga merupakan bagian dari ekonomi internasional. B. Bentuk hubungan ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini melibatkan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Jadi tidak terikat dengan letak geografis negara yang bersangkutan. Kerjasama internasional yang masih berbeda dalam suatu kawasan, contohnya seperti ASEAN, sedangkan contoh kerjasama ekonomi internasional yang berbeda kawasan yaitu World Bank atau Bank Dunia dan World Trade Organization yang bertugas mengantar perdagangan antar negara secara umum. Dua, yaitu ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ini melibatkan negara-negara secara geografis letaknya masih berbeda dalam satu kawasan. Beberapa negara yang berdekatan membentuk kerjasama untuk saling mendukung perekonomian negara dan mempertahankan stabilitas keuangan nasional. Contoh kerjasama ekonomi regional yaitu seperti ASEAN dan AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang mengatur perdagangan bebas antar negara. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi antar regional. Bentuk kerjasama ini dijalinkan oleh 2 atau lebih lembaga ekonomi regional, yang tentunya melibatkan lebih banyak negara dari setiap regional. Jadi satu lembaga ekonomi regional bekerjasama dengan lembaga regional lainnya untuk saling membantu dan memberi keuntungan. Salah satu contoh dari bentuk kerjasama ini adalah ASEM atau Asian European Meeting yang melibatkan negara di benua Asia dan di benua Eropa. Juga ada APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, yang melibatkan negara-negara di Asia Pasifik. Yang keempat ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ini hanya melibatkan 2 negara yang saling menguntungkan dan berusaha untuk terus menjalin hubungan dengan baik demi mendukung perekonomian masing-masing negara. Kedua negara dapat melakukan kegiatan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Juga menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Contoh salah satu menerapkan kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama antar Indonesia dengan Arab Saudi mengenai contoh umroh dan ibadah haji.
Yang kelima ada kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kerjasama ekonomi internasional karena melibatkan beberapa negara untuk menjalankan lembaga ekonomi tersebut. Yang membedakannya adalah kerjasama ekonomi internasional dilihat berdasarkan letak geografisnya. Sementara kerjasama ekonomi multilateral dilihat berdasarkan banyaknya jumlah anggota. Salah satu contoh dan bentuk kerjasama ini adalah NAFTA, North American Free Trade Agreement, dan OPEC, Organization of Prevalent Trading Countries. Langsung aja ke yang C, pengertian dan definisi perdagangan internasional. Satu, pengertian perdagangan internasional adalah sebuah bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan antar negara. Ada banyak jenis barang yang bisa diperdagangkan, misalnya barang-barang konsumsi, seperti televisi, pakaian, barang modal, seperti mesin dan bahan baku dan makanan. Transaksi ini melibatkan layanan seperti layanan perjalanan pembayaran, transaksi bursa internasional, difasilitasi oleh pembayaran keuangan internasional, tempat sistem perbankan swasta, dan bank sentral negara-negara dagang memainkan peran penting. Perniagaan internasional dan transaksi keuangan yang menyertainya umumnya dilakukan untuk tujuan menyediakan komoditas yang diperlukan oleh suatu negara. Transaksi tersebut biasanya akan disertai dengan kebijakan ekonomi lainnya. Dengan demikian, transaksi tersebut cenderung meningkatkan standar hidup suatu negara. Menurut para ahli, menurut Adam Smith ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Menurut Ricardian memfokuskan pada kelebihan kooperatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam sebuah negara mengkhususkan dalam produksi apa yang mereka paling produksi. Tidak seperti B. Dampak perdagangan internasional. Dampaknya adalah dampak globalisasi terhadap perdagangan Indonesia. Ada dampak positif dan negatifnya, yaitu ini adalah dampak positif. Produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak positifnya adalah karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang menjadi lebih bebas, sehingga dapat menghambat pertumbuhan industri, dapat memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dampak negatif ya, bukan positif ya. Oh.
Oke, dampak positifnya. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Ini dampak positif perdagangan internasional. Saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara, meningkatkan produksi usaha, produktivitas usaha, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan devisa bagi negara, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, si satunya lagi siapa namanya temannya? Randy. Udah habis, Ya. Pak. Randy, silakan Randy. Ren, Halo, lanjutkan. ada ke suara, Pak? Ada. Ya, kan dampak negatif perdagangan. Nah, selain dampak positif, internasional juga memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Berikut ini beberapa dampak negatif dari perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Masyarakat menjadi konsumtif, mematikan usaha-usaha kecil, kualitas berdaya yang rendah. Pembayaran antara negara belum, Pak. Pembayaran antara negara sulit dan risikonya besar. Mungkin itu persentase dari kami tentang ekonomi internasional dan sedikit ringkasan yang kami kutip dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisa tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional dalam kurung ekspor dan impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter atau organisasi ekonomi dalam kurung swasta maupun pemerintahan dan kerjasama ekonomi antara negara. Ya, Pak. Silakan. Ya, Ditutup. ya mungkin sekian persentase dari kelompok 1. Mungkin sampai sini dari teman-teman ada yang ingin disampaikan. Saya mau tanya, Ren. Saya ingin bertanya. Saya. Dua aja ya, dua pertanyaannya ya karena waktunya ya. Iya, Pak. Siapa dulu? Iya, Pak. Sinta, Siti. Siapa duluan nih? Aku kah? Wah, Dari moderator. Mana duluan? ayo. Silakan ya, cepetan ya sudah. waktunya. Saya, Pak. Saya duluan aja, Pak. Ya, Jelaskan. Dewi. Saya, Pak, ya. Saya pelan-pelan kok. Jelaskan pengaruh apa saja yang dialami suatu negara dengan adanya melakukan perdagangan internasional di era pandemi COVID-19. Mungkin bisa di chat aja ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan Pak. kedua. Ya, pertanyaan kedua siapa? Saya, Pak. Seberapa besarkah peran sebuah negara yang mengalami resesi dalam ekonomi internasional? Contohnya seperti Indonesia. Seberapa besar Peran sebuah negara yang mengalami resesi dalam ekonomi internasional seperti Indonesia. Yang mengalami apa, Her? Mohon maaf. Mengalami resesi. Oh, resesi. Seberapa besar?
Oke, waktunya singkat ya, karena tidak terlalu banyak waktunya untuk mempersiapkan jawaban. Dipersilakan kelompok 1 sebelum menjawab, silakan Anda mempersiapkan jawabannya dari pertanyaan Dewi dan Herianto tadi. Ya, saya menyampaikan, jangan sampai di kelompok berikutnya ada tampil model seperti ini. Ya, saya sudah sampaikan bagaimana tampil di kelas online ini. Jadi harus mempersiapkan betul materinya dengan sebaik-baiknya, harus juga menyiapkan laptop, ya, waktunya untuk presentasi, usahakan punya laptop untuk bisa menjadi share screen sendiri, menjadi host sendiri, ya. Kemudian tolong dibaca dulu ya, materinya itu dibaca, ya, dipahami sehingga saat Anda tampil itu Anda sudah tidak terbata-bata atau salah mengeja kalimat. Ini kan artinya Anda tidak siap di dalam presentasi. Ya, saya tidak inginkan lagi saat nanti presentasi berikutnya ada hal seperti ini lagi terjadi. Betul-betul memahami ya apa yang menjadi materi. Jadi bukan asal menyelesaikan tugas ya. Tanggung jawab Anda adalah bagaimana bisa tampil sebaik-baiknya ya. Tuh, perhatian buat kelompok yang belum tampil, tolong dipersiapkan sebaik mungkin ya. Kemudian paparan materinya juga, pembagian tugasnya antara anggota kelompok juga harus jelas. Siapa yang menjadi moderator, siapa yang membawakan materi, bagian-bagian mana, itu sudah dibagi dengan sebaik-baiknya. Ya, ada satu video, beberapa video yang sudah saya upload, itu bisa jadi referensi lah, ya, yang saya berikan nilai bagus, ya. Seperti itu ya. Jangan lagi nanti kelompok berikutnya mengulangi hal seperti ini. Contoh memulai pembicaraan ya. Ucapkan salam ya. Ucapkan salam, kemudian hormati ada dosenmu di situ ya. Kepada yang kami hormati Bapak dosen siapa ya. Kemudian rekan-rekan seluruh mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, saya sayangi, itu dihormati, sampaikan. Kemudian perkenalan diri jelas ya. Perkenalkan nama saya dan teman saya akan membawakan materi yang berjudul ya. Nah, seperti itu harus jelas ya. Kalian orang akademisi mulai berlatih untuk bagaimana menyampaikan secara terstruktur materinya dengan baik ya, seperti itu. Ini adalah proses belajar ya. Kami dosen itu membimbing, mendampingi ya, bukan lagi seperti SMP, SMA, tapi ini sudah di perkuliahan, lebih banyak kalian yang berperan aktif untuk bagaimana bisa mengikuti proses belajar mengajar ini dengan penuh kreasi, kreatif, dan inovatif. Ya, itu. Tapi yang paling utama adalah junjung adab dan etika ya. Ya, ada etika, ya itu yang paling penting. Karena semakin tinggi sekolah, semakin banyak pengetahuan itu harusnya semakin bagus ya adab dan etikanya. Oke, itu aja yang saya sampaikan sebagai koreksi agar untuk menjadi perbaikan pada penampilan kelompok berikutnya. Oke, silakan dijawab Saudara Randy dan Saudara siapa tadi? Aldi ya? Aldi, Pak. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Cynthia. Jelaskan pengaruh apa saja yang dialami suatu negara dengan adanya perdagangan internasional di era pandemi saat sekarang ini. Yang pertama, ada pengaruh ekonomi secara global di pemasaran maupun
perdagangan maupun di non perdagangan, seperti contohnya ada seperti sekarang ini tertutupnya akses masuk luar negeri, dan banyak lainnya, sehingga dampak perekonomian di suatu negara itu menjadi terbatas dan tidak dapat menyuplai barang atau berbarang seperti normalnya. Perdagangan internasional pada masa COVID-19 ini dampak negatifnya dan dampak positifnya. Dampak negatifnya dari perdagangan internasional ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, baik di dalam keuangannya dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Karena akses yang keluar itu terbatas. Kalau dampak Oke, cukup ya, terlalu panjang jawabannya ya. Gimana Cynthia, bisa dipahami? Atau ada teman yang lain akan menambahkan jawabannya? Silakan, yang bisa membantu menambahkan. Mungkin si Aldi. Cukup? Oke, teman yang lain yang mau dapat poin, silakan. Pak, kan saya kan mempertanyakan pengaruh yang terjadi pada saat di era pandemi, pada saat perdagangan internasional. Nah, itu saya minta tuh secara spesifiknya aja, Pak. Maksudnya nggak terlalu panjang kayak gitu. Bisakah diulang? Karena suaranya putus-putus gitu. Maksudnya singkat, padat, jelas gitu. Oke. Dewi, boleh nggak? Boleh, silakan tambahkan. Itu maksudnya dalam pengaruh melakukan perdagangan internasional itu pengaruh positif atau pengaruh negatifnya? Yang terdampak sama ekonomi atau gimana? Karena pertanyaan kamu juga tanggung banget gitu. ya luas kan. Dua-duanya, namanya pengaruh kan ada negatif, ada positif. Namanya pengaruh kan ada dua. Saya minta dua-duanya. Oke, ada yang membantu menambahkan? Saat pandemi ini, bagaimana hubungan antar negara atau hubungan perdagangan internasional, ya? Oke, silakan didiskusikan. Ada yang mau nambahkan? Kalau mau tidak ada yang nambahkan, saya mau closing aja supaya cepat karena waktu kita juga terbatas, ya. Penyampaian dari kelompok satu ini tadi sangat ya lambat ya, saya rasa ya. Jadi gini, untuk dalam situasi pandemi ini karena ada lockdown beberapa negara, tentunya perdagangan internasional menjadi masalah dengan akses transportasi yang tertutup, ya, tertutup. Maka kebutuhan satu negara dengan negara lain itu menjadi tidak bisa terpenuhi, ya, tidak bisa terpenuhi. Maka pandemi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perdagangan internasional baik ekspor maupun impor, ya. Kemudian selain itu juga baik barang maupun jasa, ya. Kalau jasa transportasi otomatis ya banyak maskapai yang merumahkan karyawannya, bahkan di Indonesia sendiri perusahaan yang terbesar itu Garuda itu aja sudah merumahkan pegawainya ya, karena tidak bisa operasional untuk terbang ke luar negeri ya, karena beberapa negara sudah menutup negaranya untuk akses hubungan antar negara. Di selain itu juga bayangkan ya, untuk akses transportasi udara saja tertutup, apalagi ekspor dan impor. Namun
kebijakan dari beberapa negara dan pemerintah kita juga membuka ya untuk kebutuhan sandang pangan papan itu tidak di lockdown, tetapi tetap dibuka agar kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rakyat Indonesia itu masih bisa terpenuhi, khususnya yang kita masih ada keterkaitan dengan bahan-bahan pokok yang disuplai dari luar negeri. Ya, demikian juga barang-barang yang sifatnya penggunaan barang-barang elektronik itu juga sekarang dibuka karena new normal itu dibuka. Tetapi dampak dari dibukanya itu maka penyebaran COVID tak terkendali ya. Penyebaran COVID di Indonesia itu sangat cepat sekali sehingga Jakarta saat ini lockdown ya lockdown. Jadi beberapa daerah dengan dibukanya akses new normal maka masyarakat yang tentunya banyak menjadi korban ya. Ya kita kalau lihat setiap hari itu berselisihan dengan mobil jenazah yang ke Tanah Merah ya. Mobil jenazah yang ke Tanah Merah itu mengangkut mayit ya. Ujung-ujungnya kena COVID ya. Nah itu diantaranya, itu dampak negatifnya. Kalau positifnya hampir tidak ada ya dengan keadaan COVID seperti ini. Siapa yang diuntungkan ya? Perusahaan-perusahaan besar saja itu banyak memberhentikan karyawan, merumahkan karyawan ya, karena memang tidak bisa operasional. Kalau tidak bisa operasional berarti tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan berarti tidak ada uang untuk menggaji atau membiayai operasional perusahaan. Mungkin itu ya langsung. Oke, yang pertanyaan kedua ya, silakan. Pertanyaan kedua. Ayo cekatan dong, Aldi sama siapa namanya, Randy. Ya, pertanyaan kedua mungkin Aldi bisa sampaikan. Malah hilang orangnya. Ya, sempat melahirkan ya orangnya. Betul. Cepat ya. Pertanyaan tadi seberapa besar bentuk resesi? Seberapa besar peran sebuah negara yang mengalami resesi dalam ekonomi internasional? Ayo cepat dijawab. Seberapa besar peran negara dalam menghadapi resesi yang terjadi di suatu negara? Ini Jidan, siapa nih kepada Majang Putus, Ricky Anthony, Muhammad Alfi. Ayo, yang lain bantu, tolong bantu. Yang lain. Peran negara, silakan. Ayo, Kurniawan bisa bantu?
Oke, ada yang bisa bantu nggak? Firman? Bisa diulangi Kak, Pak? Pertanyaannya. Ayo silakan Herianto diulangi pertanyaannya. Baik Pak, seberapa besar peran sebuah negara yang mengalami resesi dalam ekonomi internasional? Oke. Alda, Tiara, Wisnu. Oke, karena waktunya sudah habis, saya rangkum aja. Jadi seberapa besar? Ya besar sekali peran negara, karena negara ini mengatur perekonomian baik di dalam maupun dari luar negeri. Ya, jadi akses perdagangan internasional itu juga diatur oleh satu aturan atau ya aturan pemerintah ya. Regulasi pemerintah itu jelas sekali mengatur perdagangan internasional. Jadi seberapa besar peran negara ya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali peran negara. Ya, tentunya negara selain sebagai pengawas, sebagai pembuat undang-undang dan mengawasi berjalannya undang-undang tersebut, dan juga membantu kegiatan perdagangan internasional. Ya, dalam situasi kondisi krisis pun juga negara bertanggung jawab terhadap bagaimana menstabilkan harga, menstabilkan keseimbangan perdagangan internasional. Jadi perannya sangat besar sekali. Mungkin itu ya, karena waktunya sudah habis. Silahkan di closing, tutup, silahkan. Saudara Aldi dan Randy. Sekian dari presentasi kelompok saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Perhatian buat kelompok yang lain, tolong dipersiapkan betul-betul sebelum tampil dari tata cara memulai, kemudian berlangsungnya pembagian tugas, kemudian adanya open discuss, ya, mempersilahkan teman-temannya itu dengan penuh sopan, penuh santun, penuh juga semangat untuk bisa berkomunikasi ya. Ini penting sekali di dunia akademisi, karena di sini kita mulai berlatih bagaimana menjadi public speaking ya, atau bisa berbicara di depan umum ya, menghargai orang. Kemudian tadi saya sampaikan, dalam menyampaikan itu terstruktur ya, jelas gitu kan. Dan menanggapi respon dari pertanyaan itu cepat ya, cepat tanggap ya. Jangan lambat atau seolah-olah tidak menghargai gitu ya. Nah, kalau kesannya kan kalau kita tidak cepat respon itu ya kurang menghargai teman kita yang bertanya lah gitu ya. Jadi tolong semuanya perhatian di kelas online ini, waktunya kita untuk menunjukkan kemampuan kita bagaimana berkomunikasi secara baik ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Ya, untuk kelompok 1 terus berbenah, untuk belajar terus, ya, untuk nanti kalau ada tugas-tugas berikutnya, persiapkanlah dengan tampilan materi presentasi yang bagus, yang menarik, kemudian paparan materinya juga enak, ya, menarik, ya, sehingga teman-temannya juga mudah juga memahami, ya. Demikian, ya, saya rasa. Selanjutnya saya akan absensi ya. Saya stop dulu record.